Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rahmadani, N- NPM C0C0230444, mata kuliah pengantar akuntansi, tugas dari Pak Madani. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil kerja saya mengenai ilustrasi transaksi, jurnal, analisis transaksi, neraca saldo, jurnal, dan buku besar. Buku besar T dan jurnal. Di sini saya sudah membuat ilustrasi transaksinya dan baiklah saya akan membacakannya. Tuan Yudi merupakan lulusan S1 Teknik Mesin yang dulunya bekerja di perusahaan teknik muara sebagai teknisi. Untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarganya, Tuan Yudi membuka usaha jasa, yaitu sinar oli pada ruko kosong yang ia miliki. Berikut adalah informasi transaksi-transaksi yang terjadi dan berhubungan dengan bengkel sinar oli selama bulan Maret 2023. Pada tanggal 1 Maret 2023, Tuan Yudi memulai perusahaannya dengan menginvestasikan uang tabungnya secara tunai sebagai modal awalnya sebesar 100 juta. Analisis transaksinya akun yang terlibat itu cash, di mana cash itu bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan oleh Tuan Yudi ke bengkel sinar oli. Dicatat di debit sebelah kanan. Mengapa dicatat di debit sebelah kanan? Karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di debit. Ada dua akun yang terlibat, yaitu ada Yudi Yudi Chams, di mana Yudi Chams ini bertambah karena uang yang diinvestasikan ke bengkel sinar oli adalah modal Tuan Yudi. Dicatat di posisi kredit sehingga bagian dari ekuitas saldo normal adalah kredit dan dalam transaksi ini modal Tuan Yudi bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya itu di kredit. Pada tanggal 2 Maret 2023, bengkel sinar oli membeli peralatan bengkel ke PT Alat Teknik sebesar 40 juta secara tunai. Akun yang terlibat ada equipment, di mana equipment ini bertambah karena adanya pembelian peralatan yang dilakukan oleh bengkel sinar oli berada di posisi debit, sehingga karena equipment ini adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini equipment bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di debit. Ada dua akun yang terlibat, itu cash, di mana cash itu berkurang karena adanya pembelian peralatan secara tunai berada di posisi kredit dengan alasan berada di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya, yaitu di kredit. Masih pada tanggal 2 Maret 2023, dibeli dengan tunai perlengkapan bengkel berupa alat bengkel lainnya senilai 20 juta. Akun yang terlibat itu surplus, di mana surplus itu bertambah karena adanya pembelian tunai perlengkapan bengkel yang dilakukan oleh bengkel sinar oli berada di posisi debit karena surplus adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini surplus bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, itu di debit. Ada dua akun yang terlibat, yaitu cash, di mana cash itu
di mana cash itu berkurang dikarenakan adanya pembelian perangkapan secara tunai berada di posisi kredit. Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo. Pada tanggal 5 Maret 2023, Bengkel Sinar Oli membuka lowongan kerja sebanyak 4 orang tenaga kerja dengan syarat tamatan SMK serta mempunyai keahlian dalam bidang teknik mesin dan telah mendapatkan 4 orang karyawan dengan kesepakatan gaji sebesar 1.500.000 dalam 1 bulan per orang. Akun yang terlibat itu tidak ada akun yang dipengaruhi. Sini juga tidak ada, dan karena transaksi ini non keuangan, karena transaksi non keuangan tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan tersebut. Sama di pada tanggal 6 Maret 2023 melakukan pencatatan data karyawan meliputi nama, alamat, pekerjaan, profesionalitas, umur, dan gaji dibayar yang bekerja di bengkel Sinar Oli. Tidak ada akun yang terlibat pada tanggal 6 Maret 2023 karena transaksi non keuangan, sehingga transaksi non keuangan tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Masih di tanggal 6 Maret 2023 melakukan pencatatan aset yang dimiliki bengkel Sinar Oli. Tidak ada akun yang dipengaruhi karena transaksi ini non keuangan, sehingga transaksi non keuangan ini tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan tersebut. Tanggal 14 Maret 2023 telah menyelesaikan jasa perbaikan terhadap 20 motor dari CV Ojekito senilai 4 juta dan mengirimkan tagihan kepada CV Ojekito dan disepakati untuk membayar pada tanggal 20 Maret 2023. Akun yang terlibat itu F1 Rasepablo, di mana akun Rasepablo itu bertambah karena adanya pendapat yang belum dibayar oleh si Vito di posisi debit, sehingga beralasan karena akun Rasepablo adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini akun Rasepablo bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya itu di debit. Ada 2 akun yang terlibatnya itu service revenue, di mana service revenue itu bertambah karena adanya pekerjaan yang telah diselesaikan oleh bengkel Sinar Oli di posisi kredit sebelah kiri, karena service revenue adalah bagian dari ekuitas yang saldo normalnya di kredit, dan pada transaksi ini service revenue mengalami penambahan jadi dicatat pada saldo normalnya itu di kredit. Pada tanggal 16 Maret 2023 bengkel Sinar Oli membayar biaya pembuatan sebesar brosur tersebar 500.000 kepada PT Obat Advertising untuk kebutuhan promosinya. Akun yang terlibat itu advertising expense, di mana advertising expense ini bertambah karena adanya manfaat yang didapatkan oleh bengkel Sinar Oli berupa sebaran browser mengenai usahanya berada di posisi debit sebelah kanan, karena advertising expense bagian dari ekuitas yang bersaldo normal kredit, tapi
Dalam transaksi ini, advertising expense mengurangi ekuitas, maka dicatat di saldo normal debit. Ada dua akun yang terlibat itu cash, di mana cash itu berkurang karena adanya pembayaran biaya browser ke PT Obet Advertising. Berada di posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya itu di kredit. Tanggal 18 Maret 2023 menerima uang sebesar 10 juta dari CV Travel Jaya untuk daya perbaikan 5 mobil. Akun yang terlibat itu cash, di mana cash itu bertambah karena bengkel Sinar Oli menerima uang atas pekerjaan yang telah diselesaikan, berada di posisi debit dengan alasan karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya itu di debit. Ada dua akun yang terlibatnya itu service revenue, di mana service revenue itu bertambah karena adanya pekerjaan yang telah diselesaikan dilakukan oleh bengkel Sinar Oli, berada di posisi kredit dikarenakan service revenue adalah bagian dari ekuitas dari saldo normalnya di kredit, dan pada transaksi ini service revenue mengalami penambahan jadi dicatat pada saldo normalnya itu di kredit. Pada tanggal 20 Maret 2023 diterima pendapatan atas transaksi pada tanggal 14 Maret 2023. Akun yang terlibat itu cash, di mana cash itu bertambah sehingga adanya uang yang diterima oleh bengkel Sinar Oli dari CV Ojekito atas piutang pada tanggal 14 Maret 2023 dicatat di posisi debit dengan alasan karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya itu di debit. Ada dua akun yang terlibatnya itu akun receivable, di mana akun receivable ini berkurang karena sudah diterima pembayaran piutang dari CV Ojek itu, berada di posisi kredit karena akun receivable adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini akun receivable mengalami pengurangan jadi dicatat di sebelah kredit. Pada tanggal 20 Maret 2023 Tuan Yudi mengambil uang sebesar 5 juta untuk membeli laptop baru kepada anaknya yang sedang kuliah offline. Akun yang terlibat itu Frap, di mana Frap itu bertambah karena ada uang yang diambil untuk keperluan pribadi Tuan Yudi, berada di posisi debit karena Frap bagian dari ekuitas yang saldo normalnya di kredit, dan pada transaksi ini Frap mengurangi saldo normal ekuitas sehingga saldo normal di Frap. Ada dua akun yang terlibatnya itu cash, di mana cash itu berkurang sehingga adanya pengambilan uang untuk keperluan pribadi Tuan Yudi, berada di posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash mengalami pengurangan jadi dicatat di sebelah kredit. Pada tanggal 22 Maret 2023 diterima biaya perbaikan mobil secara tunai sebesar 500.000. Akun yang terlibat itu cash, di mana cash itu
di mana cash itu bertambah karena bengkel Sinar Oli menerima uang atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Berada di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di debit. Ada dua akun yang terlibat, yaitu service revenue, di mana service revenue ini bertambah karena adanya pekerjaan telah diselesaikan dilakukan oleh bengkel Sinar Oli. Berada di posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas yang saldo normalnya dikredit, dan pada transaksi ini service revenue mengalami penambahan jadi dicatat pada saldo normalnya, yaitu dikredit. Tanggal 22 Maret 2023 diterima perbaikan 3 motor secara tunai seharga 300.000. Akun yang terlibat itu cash, di mana cash itu bertambah karena bengkel Sinar Oli menerima uang atas pekerjaan telah diselesaikan. Berada di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat saldo normalnya itu di debit. Ada dua akun yang terlibat pada tanggal kedua, itu adalah service revenue, di mana service revenue itu bertambah karena adanya pekerjaan telah diselesaikan dilakukan oleh bengkel Sinar Oli. Berada di posisi kredit sebelah kiri karena service revenue adalah bagian dari ekuitas yang saldo normalnya dikredit, dan pada transaksi ini service revenue mengalami penambahan jadi dicatat pada saldo normalnya itu dikredit. Pada tanggal 24 Maret 2023 mengajukan proposal kerjasama kepada PT Putra Sinar Mas untuk menggunakan jasa mereka pada perbaikan mobil bus. Tidak ada akun yang terlibat. Karena transaksi non keuangan transaksi non keuangan ini tidak mempengaruhi posisi keuangan tersebut. Tidak ada akun yang terlibat juga pada tanggal 24 Maret 2023 karena transaksi non keuangan. Transaksi non keuangan ini tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan tersebut. Pada tanggal 25 Maret 2023 dalam menyelesaikan jasa perbaikan terhadap 5 mobil dari CV Travel Indah senilai 4.500.000 dan mobil baru dibayar sebesar 2 juta, sisanya akan dibayar akhir bulan ini. Akun yang terlibat itu ada cash, di mana cash itu bertambah karena bengkel Sinar Oli menerima uang atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Berada di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya itu di debit. Ada tiga akun yang terlibat, itu ada akun receivable, di mana akun receivable ini bertambah karena adanya pendapatan yang belum dibayar oleh CV Ojek itu. Berada di posisi debit karena akun receivable adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini akun receivable bertambah sehingga dicatat saldo normalnya itu di debit.
Selanjutnya ada akun yang terlibat yaitu surplus revenue, di mana surplus revenue ini bertambah karena adanya pekerjaan yang telah diselesaikan oleh bengkel sinar Odi, sudah dari posisi kredit. Karena surplus revenue ini adalah bagian dari ekuitas yang saldo normalnya di kredit, dan pada transaksi ini surplus revenue mengalami penambahan jadi dicatat pada saldo kredit. Saldo normalnya itu di kredit. Tanggal 27 itu tidak ada akun yang dipengaruhi karena transaksi non keuangan. Karena transaksi non keuangan tidak mempengaruhi posisi perusahaan tersebut. Jadi tidak ada akun yang dipengaruhi. Tanggal 28 Maret 2023, Tuan Yodi membayar gaji kepada 4 karyawan sejumlah 6 juta. Akun yang terlibat itu salaries expense, di mana salaries expense ini bertambah karena pegawai sudah menerima manfaat berupa jasa tenaga kerja kepada bengkel sinar oli. Berada di posisi debit karena salaries expense bagian dari ekuitas yang bersaldo normalnya kredit. Tapi dalam transaksi ini salaries expense mengurangi ekuitas, maka dicatat di saldo normalnya itu di kredit, di debit. Ada dua akun yang terlibatnya itu cash, di mana cash itu berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan oleh bengkel sinar oli untuk membayar gaji karyawannya. Berada di posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan transaksi ini cash mengalami pengurangan, jadi dicatat di sebelah kredit. Tanggal 28 Maret 2023, dibayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta. Akun yang dipengaruhi itu utilities expense, di mana utilities expense ini bertambah karena manfaat listrik dan air telepon sudah dirasakan oleh bengkel sinar oli. Berada di posisi debit sebelah kanan karena utilities expense bagian dari ekuitas yang bersaldo normalnya kredit, tapi dalam transaksi ini utility expense mengurangi ekuitas, maka dicatat di saldo normalnya itu di debit. Ada dua hal yang terlibatnya itu di cash, mana cash itu berkurang karena adanya uang yang dilakukan di bengkel sinar oli untuk membayar biaya listrik, air, telepon. Di posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saluran aset adalah debit, dan tapi dalam transaksi ini cash mengalami pengurangan, jadi dicatat di sebelah kredit. Pada tanggal 31 Maret 2023, diterima pelunasan atas transaksi pada tanggal 25 Maret. Akun yang terlibat itu cash, mana cash itu bertambah karena adanya uang yang diterima oleh bengkel sinar oli dari CV Travel Indah piutang pada tanggal 25 Maret 2023. Berada di posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu di debit. Akun yang terlibat itu akun receivable, di mana akun receivable ini berkurang dikarenakan sudah diterima pembayaran piutang dari CV Travel Indah. Berada di posisi kredit karena akun receivables adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, tapi dalam transaksi ini akun receivable mengalami pengurangan, jadi dicatat di sebelah kredit.
Dan selanjutnya kita akan menyelesaikan jurnal. Pada tanggal 1 Maret 2023, pada tanggal 1 itu ini daftar akun yang digunakan untuk bengkel sinar oli. Ini case, nama akunnya dan kode akunnya dilihat di daftar akun. Itu pada tanggal 1 ada akun case, kode akun referensinya 11 berada di debit berjumlah 100 juta. Ada dua akun yang terlibatnya itu Yudi Capital, kode akunnya 311 itu berada di kredit sebelah kiri 100 juta. Equipment, kode akunnya 121 berada di debit itu 40 juta. Ada dua akun yang terlibatnya itu cash di pada tanggal 2, kode akunnya 111 berada di kredit sebelah kiri untuk 40 juta. Pada tanggal 2 Maret 2003, Splash kode akunnya 114 berada di posisi debit sebesar 20 juta. Selanjutnya, akun yang terlibat itu ada cash 111 berada di posisi kredit 20 juta. Tanggal 14 Maret 2023, akun Resepable itu kode akunnya 112 berada di debit sebesar 4 juta. Sharp Revenue ada dua akun yang terlibat pada tanggal 14 itu. Sharp Revenue kode akunnya 411 berada di posisi kredit sebesar 4 juta. Pada tanggal 16, Advertising Expense kode akunnya itu 516 berada di posisi debit 500.000. Dua akun yang terlibatnya itu cash, kode akunnya 11 berada di kredit 500.000. Pada tanggal 18 Maret 2023 ada cash, kode akunnya 11 berada di posisi debit sebesar 10 juta. Ada dua akun yang terlibat pada tanggal 18, yaitu Sharp Revenue, kode akunnya 411 berada di kredit sebesar 10 juta. Tanggal 20 Maret 2003, akun yang terlibat itu cash, kode akunnya 11 itu ada 4 juta sebelah debit sebelah kanan. Dua akun yang terlibat pada tanggal 20 itu akun Respables, kode akunnya 112 berada di debit besar dengan 4 juta. Tanggal 20 Maret 2023, UdiPrev kode akunnya 321 berada di debit sebesar 5 juta. Ada dua akun yang terlibatnya itu cash 1.1 berada di kredit sebelah kirinya itu 5 juta. Tanggal 22 Maret 2003, akun yang terlibat itu cash, kode akunnya 11 berada di debit itu sebesar 500.000. Service revenue Service revenue itu berada di kredit sebesar 500.000.
itu ada cash, kode akunnya 11 berada di debit sebesar 300.000. Savers revenue, kode akunnya 411 itu sebesar 500.000. Oke, tanggal 25 Maret 2023 cash, kode akunnya 11 berada di debit itu sebesar 2 juta. Akun resepable ini kode akunnya 11 berada di debit sebesar 2.500.000. Selanjutnya Revenue kode akunnya 411 berada di kredit 4.500.000. Tanggal 28 Maret 2023 Solaris Expanse berada di posisi kode akunnya 511 berada di posisi debit sebesar 6 juta. Cash kode akunnya 11 berada di kredit sebesar 6 juta. Tanggal 28 Maret 2023 itu ada kode akunnya 511 berada di debit sebesar 1 juta. Cash kode akunnya 11 berada di kredit sebesar 1 juta. Tanggal 30 Maret 2023 kode akun 11 itu ada cash berada di kredit itu 2.500.000. Akun resepable itu berada di kredit di akunnya 112 itu 2.500.000. Total seluruh debit itu 198.300.000. Total seluruh kredit itu 198.500.000. Dan selanjutnya buku besar T. Sini saya menggunakan buku besar T. Buku besar T ini dilihat dari jurnal, disesuaikan di jurnal. Tanggal 1 tadi itu Marquez, kode akunnya 11. Tanggal 1 Maret tadi ada 100 juta. Dan yang terlibat tadi Yudi Capital sebesar 100 juta. Yudi Capital sebesar Yudi Capital salah seperti berada di sebelah kredit sebesar 100 juta. Dan selanjutnya pada tanggal 2 Maret equipment itu di sebelah debit sebesar 40 juta. Equipment sebelah debit sebesar 40. Dan selanjutnya ada cash itu sebelah kredit 40 juta. Sebelah kredit itu 40 juta. Tanggal 2 itu ada surplus. Surplus berada di debit. Surplus berada di debit sebesar 20 juta. Ada cash itu sebelah kredit sebesar 20 juta. Cash sebesar 20 juta. Pada sebabnya itu 4 juta. Pada sebabnya itu 4 juta. Jurnal Aquarius Publish berada di debit.
Service revenue di kredit. Service revenue berada di kredit pada tanggal 14, berada di kredit sebesar dengan 4 juta. Service revenue. Dan pada tanggal 16 itu ada advertising expense berada di debit. Advertising expense berada di debit sebesar 500.000. Selanjutnya, itu akan dilibatnya itu cash. Cash ini berada di kredit sebesar 500.000. Cash berada di kredit. Tanggal 16, 500.000. Selanjutnya pada tanggal 18 itu ada cash berada di debit sebesar 10 juta. Service revenue itu berada di kredit. Service revenue sebesar 10 juta. Selanjutnya tanggal 20 itu ada cash. Itu ada cash berada di posisi debit sebesar 4 juta. Cash berada di posisi debit sebesar 4 juta. Pada 11 itu 4 juta sebelah kredit. Tanggal 20 Maret 2003 ada Unifred berada di debit sebesar 5 juta. Unifred 5 juta. Cash berada di kredit itu 20 berada di itu ada 5 juta. Cash juga pada tanggal 23 di debit. Di debit sebesar 500.000. Cash service revenue 500.000. Service revenue berada di kredit sebesar 500.000 rupiah. Dan ada cash di debit service revenue 500.000 rupiah. Berada di kredit sebesar 300.000. Aku rasa bagus. Di debit sebesar 2.500.000. Service revenue sebesar di kredit service revenue kredit sebesar 4.500.000. Salaris ekspor itu 6 juta.
Lab debit 6 juta. Cash di kredit utilities sebuah debit itu sebesar 1 juta. 1 juta. Selanjutnya ada cash yang ada di kredit besar 1 juta. Dan yang berakhir tanggal 30 the cash adalah 1 cash. Cash itu di debit berjumlah 46.800, sebelah kredit itu berjumlah 72.500. Keras pada di sebelah debit itu sebesar 6.500.000, sebelah kredit itu sebesar 6.500.000. Sebelah itu 20 juta, equipment 40 juta, berada di debit. Yang berwarna merah ini jumlah dari perusahaan di debit dan kredit. Yudi kapital sebelah kredit itu sebesar 100 juta. Yudi Fred berada di debit sebesar 5 juta. Itu ada servis revenue berada di kredit 19.300. Salary expense 6 juta sebelah debit. Utilities expense itu berada di debit 1 juta. Advertising expense terus sebesar 6 juta. Dan lihatlah, inilah hasilnya dari buku besar T. Saya jumlahkan. Dan selanjutnya ada neraca saldo. Di neraca saldo ini diisi dilihat dari buku besar yang berwarna merah seperti ini. Dan tinggal dimasukkan di neraca saldo cash tadi berjumlah debit sebesar 46.800. Fondasi payable itu ada. Reprint itu tidak ada juga di buku besar saya tadi. Dan surplus itu sebesar 20 juta. Equipment itu sebesar 40 juta. Dan nota splash ini tidak ada. Jika tidak ada, tidak bisa dimasukkan. Advance value ini tidak ada juga. Dan Yudi Capital itu sebesar berada di kredit itu sebesar 10 juta, 100 juta, maaf 100 juta Yudi Capital
Terus sebelah kredit sebesar 50 juta, 5 juta. Surplus revenue. Surplus revenue berada di kredit sebesar 19 juta 300. Selanjutnya salaries expense itu berada di debit sebesar 6 juta. Utilities expense itu berada di debit sebesar 1 juta. Advertising expense itu berada di debit sebesar 500.000. Dan advertising expense itu tidak ada. Ini juga tidak ada. Telepon expense ini juga tidak ada. Dan jumlah dari debit di neraca saldo seluruhnya berjumlah 119.300 dan sebelah kredit sebesar 11 juta 11 111 119.300.000 rupiah. Dan sudah, ini kita warnakan merah saja ya supaya bisa memahaminya. Itu adalah jumlah total dari segala debit itu sebesar 119.300 dan total sebelah kredit itu sebesar 119.300. Dan itulah yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.